Halo Bapak Ibu yang saya hormati, semoga hari ini selalu sehat, semangat, dan penuh kebahagiaan. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu semua di channel ini, tempat kita berbagi informasi seputar kesehatan khususnya untuk usia 50 tahun ke atas. Sebelum kita mulai pembahasan yang sangat menarik hari ini, seperti biasa saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk absen dulu di kolom komentar. Silakan tulis nama, usia, dan dari mana Bapak Ibu menonton. Dengan begitu kita bisa saling kenal dan terasa seperti keluarga besar yang saling mendukung satu sama lain. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu tahu bahwa ada minuman sederhana yang bisa membantu mencegah serangan jantung? Ya, benar sekali. Kadang kita mengira pencegahan penyakit jantung itu harus mahal, harus dengan obat-obatan, atau dengan perawatan rumit. Padahal, ada beberapa minuman alami yang bisa dengan mudah kita temukan di rumah sehari-hari, dan ternyata manfaatnya luar biasa untuk menjaga kesehatan jantung. Dalam video ini, saya akan membahas satu persatu minuman tersebut. Tidak hanya sekadar menyebutkan namanya, tapi juga akan saya lengkapi dengan penjelasan berdasarkan penelitian, cara konsumsi yang tepat, resep praktis, dan tentu saja tips peringatan supaya tidak salah dalam mengonsumsinya. Jadi jangan khawatir, informasinya akan lengkap dan bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, saya mohon dukungan dari Bapak Ibu. Jangan lupa untuk klik tombol like di bawah video ini dan subscribe channel ini, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya tentang kesehatan. Dukungan kecil dari Bapak Ibu sangat berarti besar bagi saya untuk terus semangat membuat konten bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke pembahasan yang sangat penting, yaitu kenapa serangan jantung begitu berbahaya terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Seperti yang kita ketahui, penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data kesehatan, risiko terkena serangan jantung meningkat tajam setelah usia 50 tahun, karena pada usia ini tubuh mulai mengalami perubahan alami, terutama pada pembuluh darah yang semakin kaku dan tidak sefleksibel dulu. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke otot jantung terhenti akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Penyumbatan ini biasanya disebabkan oleh penumpukan plak dari kolesterol dan lemak jahat yang menempel di dinding pembuluh darah. Akibatnya, jantung tidak mendapatkan cukup oksigen, dan dalam hitungan menit bisa menimbulkan kerusakan serius bahkan berujung pada kematian mendadak. Faktor risiko utamanya ada beberapa, Bapak Ibu. Pertama, kolesterol tinggi. Jika kadar kolesterol jahat, LDL, terlalu tinggi, maka plak lebih mudah terbentuk di pembuluh darah. Kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang terus-menerus tinggi membuat dinding pembuluh darah menebal dan rapuh, sehingga rentan tersumbat. Ketiga, diabetes. Gula darah yang tidak terkontrol mempercepat kerusakan pembuluh darah dan membuat aliran darah tidak lancar. Keempat, gaya hidup pasif, yaitu kurang bergerak, jarang olahraga, dan lebih banyak duduk. Semua ini secara perlahan tapi pasti meningkatkan risiko serangan jantung. Coba bayangkan ilustrasi sederhana, Bapak Ibu. Pembuluh darah kita itu seperti pipa air di rumah. Kalau pipa dipakai terus-menerus tapi banyak kotoran menempel, lama-lama alirannya tersumbat. Nah, begitu pula dengan pembuluh darah. Jika terlalu banyak lemak dan kolesterol menempel, aliran darah ke jantung bisa terhenti. Bedanya, kalau pipa air tersumbat, kita hanya tidak bisa dapat air. Tapi kalau pembuluh darah ke jantung tersumbat, akibatnya bisa fatal bagi nyawa kita. Inilah mengapa serangan jantung pada lansia seringkali lebih berbahaya. Selain karena kondisi pembuluh darah yang sudah menua, banyak lansia juga memiliki penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, gula darah, atau obesitas. Serangan jantung pada usia lanjut sering tidak menunjukkan gejala khas seperti nyeri dada hebat, tapi bisa berupa lemas, sesak, atau hanya merasa tidak enak badan. Karena gejalanya samar, sering terlambat ditangani. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang menonton. Apakah ada keluarga, sahabat, atau bahkan diri sendiri yang pernah mengalami serangan jantung? Coba tulis di kolom komentar. Karena pengalaman Bapak Ibu bisa jadi pelajaran berharga bagi penonton lainnya. Dengan berbagi cerita, kita bisa saling mengingatkan betapa pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak sekarang. Untuk itulah, dalam video ini saya akan membagikan minuman-minuman alami yang bisa membantu mencegah serangan jantung,
tentu dengan catatan harus dibarengi pola hidup sehat lainnya. Jadi jangan di-skip, karena informasi yang akan kita bahas setelah ini bisa benar-benar bermanfaat bagi kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke bagian minuman pertama, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa tulis absen Bapak Ibu di komentar, nama, usia, dan dari mana menonton. Dan kalau informasi ini menurut Bapak Ibu bermanfaat, dukung dengan klik tombol like dan subscribe, agar semakin banyak orang bisa menjaga kesehatan jantungnya. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan minuman pertama yang sangat sederhana, murah, dan bisa didapatkan di rumah kita setiap saat, yaitu air putih. Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan kekuatan air putih untuk menjaga kesehatan jantung. Walaupun terlihat sepele, ternyata air putih punya peran besar dalam menjaga kelancaran sirkulasi darah dan mencegah terjadinya masalah serius seperti serangan jantung. Air putih bekerja seperti bahan bakar bagi tubuh kita. Lebih dari 60% tubuh manusia terdiri dari cairan, sehingga jika tubuh kekurangan cairan, darah akan menjadi lebih kental. Nah, darah yang terlalu kental membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa. Kondisi ini bisa memperbesar risiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang berujung serangan jantung atau stroke. Jadi, dengan cukup minum air putih setiap hari, Bapak Ibu sedang membantu jantung bekerja lebih ringan dan sehat lebih lama. Sayangnya, banyak lansia yang sering tidak menyadari dirinya mengalami dehidrasi. Seiring bertambahnya usia, rasa haus alami biasanya berkurang. Akibatnya, banyak orang usia 50 tahun ke atas yang jarang minum air, kecuali ketika benar-benar merasa kering di tenggorokan. Padahal, saat tubuh merasa haus, itu tandanya kita sudah telat mengisi cairan. Risiko dehidrasi pada lansia ini berbahaya karena bisa menimbulkan pusing, lemah, tekanan darah menurun, bahkan memperburuk penyakit jantung. Ada penelitian menarik dari jurnal kesehatan yang menunjukkan bahwa orang yang rutin minum air putih dalam jumlah cukup setiap hari memiliki risiko lebih rendah terhadap pengentalan darah. Dengan kata lain, menjaga hidrasi tubuh bukan hanya membuat kita segar, tapi juga membantu mencegah terbentuknya bekuan darah yang bisa memicu serangan jantung mendadak. Bukankah ini luar biasa, Bapak Ibu? Sesederhana minum air bisa jadi benteng pertahanan bagi kesehatan jantung kita. Tips praktisnya, usahakan minum sekitar 8 gelas air putih per hari. Tapi jangan sekaligus banyak, melainkan dibagi sepanjang hari. Misalnya, 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas setelah sarapan, 1 gelas di pertengahan pagi, 1 gelas sebelum makan siang, 1 gelas sore hari, dan seterusnya. Dengan begitu, tubuh selalu terhidrasi tanpa memberatkan ginjal. Kalau Bapak Ibu merasa tidak nyaman minum air dingin, apalagi di pagi hari, bisa memilih alternatif air hangat. Banyak orang merasa perut lebih tenang ketika meminum air hangat dibandingkan air dingin. Selain lebih nyaman untuk pencernaan, minum air hangat di pagi hari juga membantu melancarkan metabolisme. Jadi, silakan pilih sesuai kenyamanan masing-masing. Yang terpenting adalah tubuh tetap mendapatkan cairan yang cukup. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berinteraksi. Coba tuliskan di kolom komentar. Dalam sehari biasanya Bapak Ibu minum berapa gelas air putih? Apakah sudah mencapai 8 gelas? Atau justru masih kurang? Dengan menuliskannya, Bapak Ibu bisa sekaligus mengevaluasi diri, dan penonton lain juga bisa termotivasi untuk memperbaiki kebiasaan minum air. Sebelum kita lanjut ke minuman berikutnya, jangan lupa untuk klik tombol like jika informasi ini bermanfaat, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan bagian selanjutnya. Ingat, kesehatan jantung bukan hanya tentang obat, tapi juga tentang kebiasaan sederhana seperti rutin minum air putih. Mari kita jaga jantung kita bersama-sama dengan langkah kecil tapi penuh makna ini. Sekarang kita lanjut ke minuman kedua yang juga sangat populer dan terbukti bermanfaat untuk kesehatan jantung, yaitu teh hijau. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar bahwa teh hijau adalah minuman yang kaya manfaat, tapi tahukah Bapak Ibu bahwa salah satu kekuatan terbesar teh hijau adalah kandungan antioksidannya yang bernama katekin? Katekin adalah senyawa alami yang berfungsi melawan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas inilah yang sering merusak sel-sel tubuh, termasuk sel pada pembuluh darah dan jantung. Kalau kerusakan ini terus menumpuk, risiko terjadinya penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis semakin besar. Dengan rutin mengonsumsi teh hijau, kita bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mengurangi peradangan yang menjadi awal dari banyak penyakit jantung.
Ada sebuah studi penelitian yang menarik dari American Journal of Clinical Nutrition. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang minum teh hijau secara rutin mengalami penurunan kadar kolesterol jahat, atau LDL dalam darahnya. LDL inilah yang sering menempel di dinding pembuluh darah, hingga akhirnya membentuk plak penyumbatan. Dengan menurunkan kadar LDL, otomatis risiko serangan jantung juga ikut menurun. Penelitian lain di Jepang juga menemukan bahwa mereka yang minum teh hijau lebih dari 5 cangkir per hari, memiliki risiko kematian akibat penyakit jantung yang jauh lebih rendah. Namun, tentu kita tidak perlu minum sampai 5 cangkir setiap hari. Tips aman untuk Bapak Ibu adalah cukup minum 1-2 cangkir teh hijau per hari. Jumlah ini sudah cukup memberikan manfaat tanpa menimbulkan efek samping. Perlu diingat, teh hijau mengandung kafein meskipun jumlahnya lebih rendah daripada kopi. Jadi, kalau Bapak Ibu minum terlalu banyak atau di waktu yang tidak tepat, bisa menimbulkan jantung berdebar atau sulit tidur. Karena itu, sebaiknya hindari minum teh hijau pada malam hari supaya tidur Bapak Ibu tetap nyenyak. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pilih teh hijau yang murni tanpa campuran gula atau krimer. Kalau ingin menambah rasa segar, Bapak Ibu bisa mencoba resep sehat teh hijau dengan perasan jeruk nipis. Caranya mudah sekali. Seduh teh hijau dengan air hangat, lalu tambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Rasanya segar, menambah vitamin C, sekaligus meningkatkan manfaat antioksidan. Kombinasi ini tidak hanya menyehatkan jantung, tapi juga membantu menjaga daya tahan tubuh. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk interaktif. Coba tulis di kolom komentar, apakah Bapak Ibu termasuk yang rutin minum teh hijau? Kalau iya, biasanya diminum kapan? Pagi atau sore hari? Jawaban Bapak Ibu bisa jadi inspirasi untuk penonton lain yang mungkin baru ingin memulai kebiasaan ini. Dan jangan lupa, sebelum kita lanjut ke minuman berikutnya, dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dukungan sederhana dari Bapak Ibu akan membuat saya lebih semangat berbagi informasi kesehatan lainnya. Mari kita jaga jantung tetap sehat dengan langkah kecil namun penuh manfaat, salah satunya dengan secangkir teh hijau setiap hari. Sekarang kita lanjut ke minuman ketiga yang disebut-sebut sebagai salah satu superfood untuk kesehatan jantung, yaitu jus delima. Buah delima sudah dikenal sejak zaman kuno sebagai buah yang penuh manfaat, dan hingga kini banyak penelitian modern membuktikan khasiatnya. Warna merah cerah dari delima bukan hanya indah dilihat, tetapi juga menandakan kekayaan antioksidan yang luar biasa. Kenapa delima dianggap superfood? Kandungan utamanya adalah polifenol dan antosianin, dua jenis antioksidan kuat yang berfungsi melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Tidak hanya itu, delima juga membantu menurunkan tekanan darah, melancarkan sirkulasi darah, serta mengurangi peradangan di dalam tubuh. Kombinasi ini membuat jus delima menjadi minuman yang sangat baik untuk mencegah serangan jantung, terutama pada usia 50 tahun ke atas. Ada sebuah studi penelitian yang dimuat dalam Atherosclerosis Journal. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi jus delima secara rutin mampu membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Pembuluh darah yang elastis berarti lebih lentur, sehingga aliran darah tidak mudah tersumbat oleh plak kolesterol. Bahkan penelitian lain menemukan bahwa penderita penyakit jantung koroner yang minum jus delima setiap hari selama beberapa bulan mengalami perbaikan signifikan pada aliran darah jantung mereka. Menarik sekali, bukan Bapak Ibu? Tentu. Ada beberapa tips dalam mengonsumsi jus delima agar manfaatnya maksimal. Pertama, cukup minum segelas kecil per hari, tidak perlu berlebihan. Kedua, pastikan jus delima diminum tanpa tambahan gula, karena gula justru bisa menambah risiko diabetes dan obesitas yang menjadi faktor risiko jantung. Cukup blender atau peras buah delima segar, maka manfaatnya sudah bisa langsung dirasakan. Kalau Bapak Ibu merasa sulit menemukan buah delima segar, jangan khawatir. Ada alternatif lokal yang lebih mudah dan murah, yaitu jus jambu merah. Jambu merah juga kaya akan vitamin C dan antioksidan yang membantu kesehatan pembuluh darah. Rasanya segar, mudah ditemukan di pasar tradisional, dan harganya lebih terjangkau. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mencoba minuman sehat ini. Saya ingin berbagi cerita singkat. Salah satu pasien saya yang berusia 65 tahun dulu rutin minum jus delima setiap pagi. Awalnya beliau hanya ingin menjaga stamina, tapi setelah beberapa bulan rutin, beliau merasa tubuhnya lebih segar, tidak mudah lelah, dan tekanan darahnya juga lebih stabil.
Tentu hasil setiap orang berbeda-beda, tapi pengalaman ini menunjukkan bahwa kebiasaan kecil bisa membawa manfaat besar. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berinteraksi. Apakah Bapak Ibu pernah mencoba jus delima atau jus jambu merah? Kalau iya, bagaimana rasanya dan kapan biasanya Bapak Ibu meminumnya? Silakan tulis di kolom komentar, karena pengalaman Bapak Ibu bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke minuman berikutnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, agar semakin banyak orang tahu bahwa pencegahan serangan jantung bisa dimulai dari langkah sederhana. Mari kita rawat jantung kita bersama-sama, dimulai dari segelas jus yang sehat setiap hari. Sekarang kita masuk ke minuman keempat yang juga tidak kalah luar biasa manfaatnya untuk kesehatan jantung, yaitu air lemon hangat. Bapak Ibu pasti sering melihat lemon digunakan dalam berbagai resep sehat, mulai dari infused water, minuman hangat, hingga campuran dalam masakan. Ternyata, air lemon hangat yang dikonsumsi secara rutin juga bisa menjadi kebiasaan sederhana untuk menjaga jantung tetap sehat. Rahasia utama lemon terletak pada kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Vitamin C ini berperan sebagai antioksidan yang kuat untuk melawan radikal bebas. Radikal bebas yang menumpuk dalam tubuh dapat merusak sel, termasuk sel pada pembuluh darah. Jika pembuluh darah rusak atau mengalami peradangan, risiko penyumbatan menjadi lebih besar. Dengan cukup vitamin C, tubuh akan lebih terlindungi dari kerusakan tersebut, sehingga kesehatan jantung tetap terjaga. Ada juga penelitian yang mendukung manfaat vitamin C ini. Sebuah studi dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa orang yang rutin mengonsumsi vitamin C memiliki fungsi endotel pembuluh darah yang lebih baik. Endotel adalah lapisan tipis di dalam pembuluh darah yang berfungsi mengatur aliran darah. Jika endotel sehat, maka pembuluh darah lebih elastis dan aliran darah ke jantung berjalan lancar. Dengan kata lain, minum air lemon hangat secara rutin bisa membantu menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita. Tips mengonsumsi air lemon hangat cukup sederhana. Bapak Ibu bisa meminumnya di pagi hari sebelum sarapan. Caranya, ambil setengah buah lemon, peras airnya ke dalam segelas air hangat, lalu aduk rata. Minuman ini bisa membantu membersihkan saluran pencernaan, memberi asupan vitamin C, sekaligus membuat tubuh lebih segar. Namun, ada peringatan penting yang perlu diperhatikan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki lambung sensitif atau MAC, sebaiknya jangan mengonsumsi air lemon terlalu pekat. Asam sitrat dari lemon bisa membuat perut terasa perih. Solusinya, gunakan perasan lemon yang lebih sedikit atau tambahkan lebih banyak air agar rasanya lebih ringan. Bisa juga diminum setelah makan, bukan saat perut kosong. Kalau ingin membuat minumannya lebih nikmat, Bapak Ibu bisa mencoba resep sehat air lemon madu. Cukup tambahkan 1 sendok teh madu alami ke dalam segelas air lemon hangat. Kombinasi ini bukan hanya menambah rasa manis yang alami, tapi juga memberi manfaat tambahan seperti menjaga daya tahan tubuh dan meredakan radang ringan di tenggorokan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah rutin minum air lemon hangat di pagi hari? Bagaimana rasanya? Apakah membuat badan terasa lebih segar? Coba tuliskan pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar, karena bisa menjadi inspirasi bagi penonton lain. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dukungan kecil dari Bapak Ibu akan membuat saya lebih semangat membagikan informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Mari kita lanjut ke minuman berikutnya yang tidak kalah penting untuk menjaga kesehatan jantung. Sekarang mari kita bahas minuman kelima yang sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung, yaitu susu kedelai. Minuman ini mungkin sudah sangat akrab bagi Bapak Ibu, terutama karena di banyak daerah di Indonesia, susu kedelai dijual keliling setiap pagi dengan aroma khas yang menggoda. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik rasa gurih dan lembutnya, susu kedelai menyimpan khasiat luar biasa untuk menjaga kesehatan jantung, terutama di usia lanjut? Rahasia utama susu kedelai ada pada kandungan isoflavon. Isoflavon adalah senyawa alami dari kedelai yang tergolong fitoestrogen, atau hormon tumbuhan yang memiliki efek mirip estrogen pada tubuh. Senyawa ini terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, sekaligus meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Jika kolesterol LDL terlalu tinggi, maka lemak dapat menumpuk di dinding pembuluh darah, menyebabkan penyempitan atau aterosklerosis. Kondisi inilah yang menjadi pintu masuk serangan jantung. Dengan rutin minum susu kedelai,
kolesterol jahat bisa ditekan, sehingga jantung tetap terlindungi. Dukungan dari penelitian juga memperkuat hal ini. Sebuah studi dalam Journal of Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi kedelai secara rutin dapat menurunkan kadar kolesterol total hingga 10%. Bahkan, studi lain yang dipublikasikan oleh American Heart Association menunjukkan bahwa orang yang sering mengonsumsi produk berbasis kedelai, termasuk susu kedelai, memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung koroner. Artinya, manfaat susu kedelai ini bukan sekadar teori, tapi benar-benar terbukti secara ilmiah. Selain isoflavon, susu kedelai juga kaya akan protein nabati yang mudah dicerna tubuh. Protein nabati ini bisa menjadi pengganti protein hewani yang seringkali mengandung lemak jenuh tinggi. Dengan mengganti sebagian konsumsi daging merah atau produk susu hewani dengan susu kedelai, tubuh akan mendapat protein sehat tanpa harus khawatir dengan timbunan lemak jenuh yang bisa membebani jantung. Tips konsumsi susu kedelai cukup sederhana. Bapak Ibu cukup minum 1 gelas sehari untuk mendapatkan manfaat kesehatannya. Tapi penting sekali untuk memilih susu kedelai yang tidak mengandung gula berlebih. Sekarang banyak sekali produk susu kedelai kemasan yang diberi tambahan gula tinggi, sehingga manfaat sehatnya bisa berkurang, bahkan justru meningkatkan risiko diabetes. Jika memungkinkan, lebih baik membuat susu kedelai sendiri di rumah. Caranya cukup mudah, hanya dengan merendam kedelai semalaman, merebusnya, lalu memblender hingga halus dan disaring. Untuk Bapak Ibu yang mungkin kurang suka minum susu kedelai, ada alternatif lokal yang sama-sama sehat, yaitu tempe dan tahu. Kedua makanan ini juga berasal dari kedelai dan kaya isoflavon serta protein nabati. Menambahkan tempe atau tahu dalam menu harian bisa menjadi cara mudah untuk tetap mendapat manfaat kedelai tanpa harus selalu minum susunya. Namun, ada peringatan yang perlu diperhatikan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki alergi kedelai, tentu harus berhati-hati. Gejala alergi bisa berupa gatal, mual, atau gangguan pencernaan. Jika muncul reaksi seperti ini, sebaiknya segera hentikan konsumsi dan cari SUM. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 5 jenis minuman sehat yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Namun, ada hal penting yang perlu selalu diingat. Jangan hanya mengandalkan minuman saja. Kesehatan jantung adalah hasil dari gaya hidup secara keseluruhan. Jadi, minuman sehat ini perlu didukung dengan kebiasaan lain yang lebih menyeluruh agar manfaatnya semakin terasa. Pertama, mari kita bahas soal pola makan. Banyak orang berpikir bahwa cukup minum jus sehat atau teh herbal sudah bisa melindungi jantung, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Pola makan sehari-hari tetap memegang peranan yang sangat besar. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, daging berlemak, atau makanan cepat saji, dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Akibatnya, pembuluh darah bisa tersumbat, dan risiko serangan jantung meningkat. Jadi, penting sekali untuk mengombinasikan minuman sehat dengan makanan kaya serat seperti sayur, buah, dan biji-bijian. Kedua, aktivitas fisik juga menjadi kunci utama. Lansia yang jarang bergerak cenderung memiliki sirkulasi darah yang lebih buruk, otot jantung yang lemah, dan risiko kolesterol menumpuk lebih tinggi. Tidak harus olahraga berat, cukup berjalan santai 30 menit sehari, atau melakukan peregangan ringan di pagi hari sudah sangat membantu. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Circulation Journal menunjukkan bahwa aktivitas fisik teratur, meski ringan, mampu menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30%. Jadi, jangan remehkan kekuatan gerakan sederhana. Ketiga, jangan lupa periksa kesehatan secara berkala. Bapak Ibu mungkin merasa sehat-sehat saja, tapi kolesterol atau tekanan darah tinggi seringkali datang tanpa gejala. Inilah yang disebut sebagai silent killer. Dengan melakukan cek rutin, baik itu kolesterol, tekanan darah, maupun gula darah, masalah bisa terdeteksi lebih dini sehingga penanganannya lebih mudah. Ada juga beberapa kebiasaan kecil tambahan yang bisa membantu, seperti mengatur pola tidur yang cukup, mengurangi stres dengan relaksasi atau doa, serta memperbanyak interaksi sosial agar pikiran tetap positif. Semua ini terbukti punya dampak baik terhadap kesehatan jantung. Jadi, intinya, minuman sehat memang bisa menjadi pendukung kuat dalam menjaga jantung tetap sehat, tetapi harus dibarengi dengan makan sehat, rutin bergerak, dan pemeriksaan medis. Coba renungkan sebentar. Bapak Ibu, dari 3 hal ini, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan,
dan mana yang masih sulit dijalani? Silakan tulis di kolom komentar. Karena siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa jadi inspirasi untuk penonton lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita simpulkan kembali apa yang sudah kita bahas bersama. Ada 5 minuman utama yang bisa membantu melindungi jantung dari risiko serangan. Air putih untuk menjaga sirkulasi darah tetap lancar, teh hijau dengan kandungan katekin yang mampu menurunkan kolesterol, jus delima yang disebut superfood untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, air lemon hangat dengan vitamin C untuk melawan radikal bebas, dan susu kedelai yang kaya isoflavon untuk menekan kolesterol jahat. Minuman-minuman sederhana ini bukan sekadar pelengkap, tapi bisa menjadi sahabat setia dalam menjaga kesehatan, terutama di usia 50 tahun ke atas. Tentu saja, semua ini harus didukung dengan pola makan sehat, aktivitas fisik, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dari semua minuman tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi sehari-hari? Atau mungkin ada minuman sehat lain yang menurut Bapak Ibu juga bermanfaat untuk jantung? Silakan tulis pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Karena berbagi cerita bisa memberi inspirasi dan semangat untuk penonton lain. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video berikutnya tentang kesehatan lansia. Terima kasih banyak kepada penonton setia yang sudah sering absen, seperti Ibu Siti dari Bandung, Pak Joko di Surabaya, dan juga Ibu Mariam dari Makassar. Kehadiran Bapak Ibu semua membuat channel ini semakin hidup dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga selalu jantung Bapak Ibu. Salam hangat untuk keluarga di rumah.